Oke, baik. Selamat sore semuanya. Terima kasih banyak teman-teman yang udah join untuk sesi webinar kita di sore hari ini. So thank you so much everyone for joining. Eh, jadi untuk hari ini kita ada webinar training dengan The Hotel School. Jadi untuk hari ini kita sudah ada Doni dari The Hotel School. Nanti Doni akan memberikan updates tentang The Hotel School. Eh, apa namanya untuk peluang juga, jadi program-program apa yang available di The Hotel School. Jadi buat teman-teman mungkin yang punya student yang pengen lanjut kuliah ke Australia untuk bidang hospitality misalnya, mungkin nanti Doni juga bisa jelasin apa namanya peluang-peluang apa sih untuk anak-anak international students yang ngambil hospitality di Australia, mengenai part-time work ataupun mungkin peluangnya seperti apa sih kalau anak-anak yang udah di Australia yang kerja mungkin kuliahnya di bidang hospitality, itu peluangnya seperti apa untuk mereka eh, cari kerja di Australia. Oke, dan buat teman-teman juga mungkin yang sudah sempat dapat berita tentang border Australia, jadi hopefully kita bakal segera bisa send students to Australia. Jadi sebenarnya memang awalnya adalah border itu sudah mulai dibuka tanggal 1, cuman untuk saat ini masih ada penundaan sampai tanggal 15. Nah, nanti yang pengen tanya-tanya juga untuk apa namanya situasi di Australia sekarang seperti apa, untuk proses apply ke The Hotel School itu seperti apa, nanti Dodi bakal bisa jelasin. Dan seperti biasa teman-teman, untuk sesi webinar kita, jadi selama presentasi, nantinya kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung di drop aja di Q&A box ataupun di chat box untuk setiap questionnya. Nanti setelah presentasi kita bakal bahas sama-sama untuk setiap questions yang masuk. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja. Di next Doni bakal berikan update tentang The Hotel School. Oke. Oke, thank you Franklin, thank you semuanya sudah hadir kali ini. Terima kasih. Kalau ada beberapa yang udah pernah ketemu saya, ya halo lagi. Setelah sekian lama kita berpisah ya, hampir 2 tahun di masa pandemik ini. But then look at the bright side. Akhirnya juga sekarang Australia sudah mendapatkan sedikit titik cerah lebih awal dari yang kita kira. Meskipun harus tertunda sedikit lagi, tapi semoga dengan Omicron ini yang katanya sedang diteliti oleh WHO. Tapi kita cukup optimis, semoga penundaannya nggak lebih lama lagi. Semoga sesuai dengan apa yang diinginkan, yaitu tanggal 15 Australia sudah dibuka lagi. Saya Doni dari The Hotel School Australia. Saya handle market Indonesia bersama Franklin dan juga teman-teman semuanya. Dan tentu saja sesuai namanya, The Hotel School adalah sekolah tinggi atau university yang provide only one program, yaitu hospitality management. Jadi bukan vokasi, bukan culinary, bukan diploma of room housekeeping or something like that. Kita pure di manajemen perhotelan atau hospitality management. Mungkin kalau ada yang bertanya, nama The Hotel School is quite general, tapi mungkin kalau di Australia, mungkin anak-anak kalau bilang hospitality management, nama kita belum sempat tersebut. Why? Itu karena sejarahnya kita memang meskipun one of the oldest hospitality education provider di Australia, tetapi kita baru mulai tap in international market itu di tahun baru mulai tap in ke internasional itu di tahun 2015. Gitu. Jadi baru sekitar 6 tahunan. Oleh karena itu nama kita mungkin di antara market Indonesia, student Indonesia, bahkan di student-student lainnya di luar Australia belum terlalu terdengar. Itu wajar-wajar aja. Makanya kita sama-sama perkenalkan karena produk ataupun program dari Hotel School ini jauh lebih bagus dan sangat-sangat oke untuk anak-anak yang ingin kuliah dan juga ingin mendapatkan direct dan juga better security untuk bekerja sebagai managers di 5-star hospitality industry di Australia ataupun di dunia. And let me tell you why with this presentation. Before that, saya minta maaf karena mungkin laptop saya agak bermasalah, so I have to use this handphones. Saya coba share screen dari handphone saya dengan presentasi. If you have questions, langsung aja nanti di chat box disampaikan dan nanti kan kita jawab.
Oke. Ya, apakah ini kelihatan semuanya, teman-teman? Iya, udah kelihatan, yes. Oke, Franklin tolong dibantu ya kalau seandainya ada blur atau mungkin miss segala macam. So welcome to the Hotel School. Di logo di kanan atas itu ada logo kita yang sebenarnya sudah berganti per bulan ini menjadi logo yang baru. Nanti akan saya update. Dan bisa dilihat di sosial media kita. Dan yang menarik adalah di kiri bawahnya, a unique partnership between Southern Cross University dan Mulfa. Jadi sejujurnya Hotel School ini itu tadi awalnya di tahun 89 itu dibentuk atau dibuat oleh sebuah perusahaan yang namanya Mulfa. Dia bekerja sama, jadi dia tuh punya banyak hotel bintang 5 di Australia. And then mereka bertanya gimana ya caranya saya bisa dapetin high quality employees, terutama high quality, high standard managers untuk bekerja dan jadi leaders di hotel-hotel bintang 5 kita di Australia dan di seluruh dunia. Conventional recruitment bisa dilakukan, mereka tinggal buka lowongan pekerjaan dan menerima lamaran dari banyak pihak dan berbagai sudut dunia. Tetapi mereka merasa there's something missing, it will be much better kalau mereka misalnya bisa mengkontrol dan juga menginvestasikan calon-calon managers mereka. Jadi mereka akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah sekolah, sebuah universitas yang namanya dulunya itu adalah Intercontinental Hotel School. Dan mereka bekerja sama Southern Cross University untuk kurikulumnya, untuk programnya. One of the leading universities untuk hospitality, tourism, and leisure program. Tentu saja kalau kita mulai ke anak-anak, career choice-nya kalau kuliah di hospitality management itu apa aja sih, kita bisa jelaskan ya. Oke, kerja di hotel, tetapi tentu saja kalau kalian milih hospitality management itu nggak melulu harus di hotel. Kalian sudah pasti bisa bekerja di industri pariwisata lainnya, industri kreatif seperti misalnya di kesenian, di event, bahkan di industri konvensional seperti di bisnis corporate pada normalnya. Karena kuncinya yang mereka pelajarin atau yang mereka dapatkan adalah degree in business management. Jadi tetap ada kuliah-kuliah marketing, accounting, management, tetapi memang fokusnya adalah di hospitality. Seperti itu. Nah, kembali kepada historinya saya tadi, yang saya ceritakan, The Hotel School itu, siapa kita? Kita adalah the only hotel school in the world jointly owned by five-star hotel investor and a public university. Jadi tahun 89 Mulfa datang membuka usahanya. Dia punya banyak sekali bisnis, ada real estate, ada properties, ada finance, dan dia juga punya banyak hotel bintang 5. Dan dia akhirnya bekerja sama Southern Cross University untuk membuka sebuah universitas. Nah, dengan merger ini kita bisa klaim kalau kita adalah satu-satunya di dunia yang merupakan kombinasi kepemilikan dari sebuah investor atau pemilik hotel-hotel bintang 5 terbesar di dunia plus public university. Karena kita tahu ya, kalau seandainya kampus di Australia, kalau degree-nya dan programnya dari public university sudah pasti dia akan lebih bagus kualitasnya dan lebih direcognize secara global seperti itu. FYI, Southern Cross University ini dia juga ranking 34 terbaik di dunia untuk hospitality, tourism, and leisure. For that reason, makanya Mulfa saat memilih nih kira-kira dia mau berpartner sama siapa untuk membuka kampus perhotelan ini, dia akhirnya memilih untuk membukanya bersama Southern Cross University. Seperti itu. Nah, yang saya ceritakan tadi, Mulfa punya banyak hotel di kota besar, di negara lain, bintang 5 semuanya. Di antaranya ada yang paling ikonik adalah Intercontinental Sydney, itu hotelnya Mulfa, lalu ada di Auckland, ada Stadium Apartment, ada juga di negara lain seperti di London Marriott di UK, Sofitel Paris, Sofitel Resort terbesar di dunia yang ada di Philippines, Sofitel Resort Manila Bay, Novotel Hong Kong, dan masih banyak lagi. Ada di Malaysia, Melbourne juga baru akan buka. Di Indonesia belum, semoga secepatnya. Dan untuk beberapa hotel lainnya, resort terutama, Mulfa memiliki regional resorts di regional areas di Australia. Ini bagus banget buat anak-anak yang mungkin mengincar untuk dapetin PR. Kenapa? Saya sebutin beberapa alasannya. Oke, kita sudah tahu kalau anak-anak misalnya
pernah tinggal di regional areas, dia akan memiliki poin lebih untuk yang namanya nanti untuk apply PR. Dan kedua, sudah pasti dengan di regional areas persaingannya lebih sedikit. Jadi untuk mereka yang pengen advance karirnya, pengen secepatnya jadi manager, pengen secepatnya menaikkan karir mereka di hospitality industries, mereka akan lebih mudah naik levelnya di karir mereka di regional areas ini. Dan yang saya belum sebutkan, kalau kalian mau coba cek di SOL, Skill Occupation List, hospitality managers itu masih masuk dari tahun 2015-an, masih masuk ke dalam skill occupation list. Jadi salah satu skill workers yang dibutuhkan oleh Australia adalah untuk sebagai hospitality managers itu sendiri. So untuk karena itu selain Mulfa juga memang butuhkan banyak managers untuk hotel-hotel mereka, ternyata keseluruhan Australia pun dia juga butuh banyak hotel managers. Kita ngomongin levelnya manajerial ya, jadi kalau level staff biasa sih mungkin Australia nggak kekurangan, makanya nggak masuk SOL. Tapi kalau untuk hospitality managers, Australia masih membutuhkan banyak sekali, seperti itu teman-teman. Jadi beberapa yang di regional areas, kita ada punya hotel Intercontinental Hayman Island Resorts, salah satu resorts yang paling bagus, paling mahal, kesananya aja butuh pakai ferry 45 menit atau pakai helikopter, kayak gitu kan. Dan juga Intercontinental Sanctuary Cove di Gold Coast, Regis Esplanade di Cairns, Bibajan Wineries di Hunter Valley di Victoria, dan Marriott Salisbury Apartment Resort di Perisher di Australia juga. Kampus kita ada di 3 kota, sebenarnya ada 4 sebenarnya, tapi ada 3 yang utama yang memiliki semua program, yaitu di Sydney, Melbourne, dan Brisbane. Dan kalau dilihat yang Sydney ini teman-teman itu letaknya hanya 400 meter saja dari Sydney Opera House. Jadi hanya sekitar 5 menit jalan kaki, dan kita highlight ini ada di antara banyak sekali hotel-hotel bintang 5. Alasannya kenapa Mulfa menginvestasikan kampusnya dibuka di CBD dan di antara banyak hotel bintang 5 sudah pasti karena mereka percaya student itu bisa memulai karir mereka dari awal mereka menjadi seorang student di Hospitality Management Program. Jadi bukan setelah mereka lulus. Jadi anak-anak kan kalau ke sana boleh sambil kerja part-time, ya kan? Jadi kalau dia di antara banyak hotel bintang 5, anak-anak bisa gampang membagi waktu antara kuliah dan juga kerja part-time itu sendiri. Terus juga salah satu cara untuk bisa mereka mulai karir mereka dan juga mempersiapkan diri mereka sebagai the future leaders in hospitality adalah building network. Jadi Hotel School selalu sediakan yang namanya gathering events, lalu juga mengundang guest lectures, alumni yang sudah berhasil. Nah ini saat yang tepat buat student-student bisa terekspos langsung sama professionals dari 5-star hospitality industry di sekitar kampus mereka itu sendiri. Seperti itu. Kalau di Melbourne, letaknya ada di di Lonsdale Street, itu 2 menit jalan kaki dari Melbourne Central Station, juga di dekat Emporio, dekat shopping centers-nya di Melbourne. Sekali lagi, di antara banyak hotel bintang 5, dan di Brisbane, letaknya ada di Creek Street. Kalau kalian tahu Queen Street, itu di ujung jalan menuju Eagle Street Farm, ada Creek Street. Berarti tetanggaannya sama kampus James Cook Brisbane dan QUT. Itu hanya 2 menit jalan kaki dari Melbourne Central Station dan CityCat Eagle Ferry Terminal. Dan pastinya kesempatan yang bagus buat teman-teman atau anak-anak yang ingin kuliah di Brisbane karena mereka juga bisa yang namanya berkesempatan mengambil kerjaan part-time-nya dan terekspos langsung dengan lingkup hospitality industry yang lebih luas, terutama dari Gold Coast yang letaknya hanya 45 menit aja by train dari Brisbane. Nah, kenapa ini memungkinkan? Karena sejujurnya kuliah di The Hotel School itu dalam seminggu itu paling cuma 3 sampai 4 kali dalam seminggu. Jadi misalnya kalau ada kuliah Senin, Selasa, Rabu, nah Kamis sampai Minggunya kan mereka nggak ada kuliah, tentu saja mereka bisa gunakan untuk selain mengerjakan assignment, group study, mereka juga bisa ambil kerja part-time. Nah, banyak anak-anak yang kuliah di Brisbane ngambil housing-nya juga di suburb antara Brisbane dan Gold Coast, karena mereka pengen kerja part-time-nya itu juga di Gold Coast area, seperti itu. Karena tentu saja yang kita tahu, Gold Coast untuk hotel lebih banyak ya dibandingkan di Brisbane itu sendiri. Nah, jadi selain lokasi, Hotel School percaya bahwa tadi kegiatan-kegiatan yang disediakan harusnya
berkontribusi untuk mempersiapkan student-student kita untuk bisa yang namanya jadi future leader di hospitality industry. Seperti kita adakan field trips, kita punya hotel kita sendiri, kita juga punya banyak partners yang sangat keen banget, sangat senang banget untuk bisa menerima student hotel school untuk datang ke hotel mereka untuk belajar, building network, dan juga tentu saja untuk jadi future leaders di hotel mereka sendiri. Jadi meskipun nih logikanya gini, kalau memang student-student hotel school ini memang akan kuliah dan setelah lulus dipersiapkan dan setelah lulus mendapatkan gelar dan juga standar yang sesuai sama Intercontinental Hotels di Australia, berarti mereka juga memiliki standar yang sama seperti yang diharapkan oleh Hyatt, Sheraton, Four Seasons, Wyndham, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, anak-anak hotel school benar-benar menjadi preference bagi banyak hotel bintang 5 di Australia untuk direkrut, baik itu untuk jadi part-timer, untuk jadi anak magang, dan bahkan setelah lulus untuk jadi full-timer, untuk jadi pekerja full-time mereka. Seperti itu. Banyak dari mereka akhirnya pun sudah mulai poaching atau mulai merekrut student-student kita dari awal part-time nih. Baru masuk kuliah, anak-anaknya part-time, mereka sudah mulai rekrut tuh anak-anak hotel school. Dan mereka benar-benar keen dan benar-benar senang karena itu dia, ini investasi bagus juga buat mereka. If I recruit this student dari awal untuk kerja part-time di Sheraton misalnya, setelah 3 tahun anak ini lulus bachelor, sudah pasti anak ini memiliki bachelor degree dan juga kualitas yang tinggi dan sudah kita nurture, sudah pernah bekerja di Sheraton. So when that time comes, Sheraton punya lowongan kerja, sudah pasti Sheraton nggak akan hesitate untuk menawarkan posisi tersebut ke anak ini, seperti itu. Itu logikanya. So we have lots of things that we can offer to our students. Tadi misalnya kita adakan field trips, benchmarking, anak-anak kita ajak ke hotel partners untuk belajar operational sites dan managerial sites dari hotel-hotel tersebut. Lalu kita juga bahkan ajak international trips buat senior student terutama ya, untuk tahu lebih luas lagi tentang lingkup perhotelan pariwisata di negara lain. Kayak tahun 2019 kemarin kita ajak mereka ke Singapura karena kita tahu Singapura sangat-sangat dinamis sekali dan sangat-sangat bagus industrinya. Lalu kita juga ada guest speaker, sharing session sama alumni. It happen almost every week. Jadi kita hampir tiap minggu tuh pasti ajak anak-anak kita ke hotel, pasti kita undang ada alumni, ada managers dari banyak hotel untuk mengadakan sharing session. Judulnya sih guest lecture ya, guest speaker, tetapi lebih pada sharing session sih tentang gimana anak-anak kita bisa terinspirasi dan juga menggunakan event tersebut untuk membangun network mereka untuk kedepannya seperti itu. Dan kita punya satu divisi yang namanya PLC, Professional Learning Center. Itu kayak career centernya di tiap uni lah, cuma kita nyebutnya PLC ya. Sudah pasti normally career center pasti punya banyak support dari one-on-one consultation untuk how to build your resume, konsultasi untuk cari kerja part-time, magang, dan juga setelah lulus untuk cari kerja full-time, dan juga how to tackle your interview. Nah, kita di PLC ini nggak cuma provide untuk dari segi one-on-one aja, tapi juga bentuknya workshop. Jadi kita undang anak-anak untuk datang ke workshop yang di manage sama PLC kita, tapi di luar workshop tersebut yang rame-rame mereka join kelasnya, misalnya how to tackle your interview, misalnya, kita juga beri kesempatan anak-anak untuk bisa datang berkonsultasi satu persatu ke kantornya PLC. Dari hal yang paling simpel, misalnya memilih atau memfilter lowongan pekerjaan. Karena jujur semua student akan punya akses ke portal, khusus anak hotel school, dan di situ ada lowongan pekerjaan juga. Dan lowongan pekerjaan ini memang khusus anak hotel school dalam arti gini, bukan berarti lowongan kerjaan ini nggak ada di koran atau nggak ada di job board lainnya di internet. Ada, cuma kalau lowongan pekerjaan ini sudah ditaruh di portalnya anak hotel school, lowongan pekerjaan ini spesialnya adalah berarti dia sudah tahu bahwa mereka akan mempreferensikan kandidat dari hotel school. Dan kedua, mereka sudah berani memberikan gaji minimal $27, bahkan untuk posisi paling basic sekalipun untuk part-time. Gitu. Jadi mereka komit if they want to put their job vacancy in job portalnya hotel school, mereka harus berani komit untuk memberikan gaji minimal $27 gitu.
Dan ada juga misalnya konsultasi paling simple kayak how to manage your social media. Kadang anak-anak juga nggak terlalu sadar bahwa social media dilihat sama employer, jadi kayak kita sama-sama lihat sosial media masing-masing, kita kasih solusi gimana cara di-filter biar kelihatan lebih professionals, atau mungkin bikin second account seperti itu. Dan kalau dari segi alurnya sekalipun, anak-anak mungkin bertanya, emang iya pasti bisa dapetin part-time job atau magang? Padahal saya baru lulus SMA, saya baru datang, dan saya diminta untuk bisa kerja part-time supaya saya bisa full 3 tahun saya kuliah, saya juga punya kesempatan 2,5 tahun part-time, setengah tahun magang itu full gitu loh, dan semuanya relevan di 5 star hotel. Bisa nggak? Bisa. Karena ini cara yang diambil sama Hotel School. Di saat anak-anak baru mulai datang orientasi, hari kedua itu PLC akan langsung bikin presentation about their support. Workshop apa saja yang mereka punya, schedule-nya, dan juga memperkenalkan diri tentang how can they make appointment sama PLC untuk bisa berkonsultasi untuk dapetin kerjaan part-time secepatnya di 5 star hospitality industry. Nah, begitu mereka datang ke PLC, biasanya untuk anak-anak yang non-experience kayak dari SMA, kadang mereka dikonsultasikan dari awal tentang misalnya memilih divisi. Karena pastinya kita percaya untuk menjadi secepatnya seorang manajer, anak-anak yang tanpa pengalaman mungkin bisa langsung masuk, tapi mereka harus tahu passion mereka kemana dan mereka lebih cocok kemana. Mereka tidak disarankan untuk melompat-lompat ke antar divisi. Mereka harus fokus ke satu divisi aja, misalnya F&B. Oke, jadi kalau satu anak bilang saya mungkin pengen jadi future manager in a 5 star restaurant di hotel ini, pengennya ke F&B, ke catering. Jadi kita akan consult anak ini, kita kasih untuk memilih part-time job juga di F&B, mungkin sebagai waitress atau waiter, dan dalam 3 tahun mereka tinggal di Australia, studi mereka bisa meniti karir mereka dari bawah, dari dasar sampai mereka nanti lulus bisa jadi middle level position di F&B division di sebuah hotel misalnya seperti itu. Jadi itu yang kita pilih. Dan biasanya anak-anak tetap kita minta untuk mandiri, tetap tulis surat lamaran sendiri, kita monitor ya, kita benahin, kita tuntun. Terus mereka harus kirim sendiri emailnya, lamarannya ke employer-nya. Tetapi jangan khawatir, di balik itu sebenarnya PLC juga tetap akan menghubungi HRD hotel tersebut dan bilang bahwa this student, Franklin misalnya, our student Franklin is applying to this position di hotel Anda. So please grant him with interview. If he got accepted, bagus. If not, please give us feedback so we can evaluate Franklin in the future gitu. Jadi nanti kalau seandainya nggak keterima nih, Franklin nggak keterima di 5 lamaran yang sudah diajukan di berbagai hotel. Nah, kita akan dapat 5 feedback nih dari HRD, apa saja feedback mereka, kekurangan Franklin di mana, sehingga kita akan panggil Franklin untuk datang ke PLC lagi untuk kita evaluasi. Franklin, feedback dari HRD adalah kamu gini. Coba kita tata lagi, kita benahi, semoga ke depannya secepatnya kamu bisa benerin, dan saat kamu nanti lamar kerjaan lagi, sudah bisa lebih baik lagi, kayak gitu. Nah, workshop, ini contoh beberapa workshop, mulai dari yang workshop profesional, workshop untuk license, RSA, social media, dan lain sebagainya. Dan yang saya bilang tadi, opportunities untuk magang dan juga part-time, itu kalau didapatkan dari portal kita, itu minimal gajinya adalah 27 ya, ini belum saya revisi, untuk per tahun 2021 ini adalah $27. Itu sangat-sangat lebih bagus sekali, karena kebanyakan hospitality work itu gajinya cuma 18-21 per jam. Dan makanya kalau seorang anak misalnya nggak sabaran nih, nggak mau nunggu sampai orientation atau nggak mau nunggu prosesnya dari hotel school, dia nggak sabaran ngelamar kerjaan part time sendiri di luaran gitu lah, internet atau dia keliling, mungkin dia nggak bisa pegang tuh komitmen ataupun gaji $27. Akhirnya dia bisa entah dapat kerjaannya di tempat yang nggak bintang 5, yang sayang banget nggak relevan buat karir dia, atau mungkin dia iya di hotel bintang 5 tapi gaji dia mungkin nggak akan $27 gitu, sayang banget kan. Mungkin dia harus bersabar sedikit dengan proses yang ditempuh oleh Hotel School, PLC, nanti dia bisa dapetin semua yang dia mau, gaji yang tinggi, dan juga advancing his or her career
sesuai dengan apa yang sudah dialurkan oleh The Hotel School itu sendiri. Nah, semua program kita ada internship-nya. Kalau bachelor itu ada 6 bulan internship, kalau master pun juga ada 6 bulan internship. Nah, untuk master ini kita satu-satunya public university yang punya internship-nya 6 bulan. Kebanyakan dari public university magang masternya itu cuma 3 bulan. Nah, kita 6 bulan. So, it is a big advantage. Dan buat mereka yang pengen magang di luar negeri, tentu saja bisa karena kita punya hotel kita di luar negeri, di luar Australia, dan juga kita punya banyak network. Tetapi kalau dia memilih untuk magangnya di luar Australia, berarti kayak tadi komitmen untuk paid internship-nya, guaranteed paid internship-nya akan hilang, dan gaji standarnya $27 juga akan hilang. Karena ketentuan paid internship itu tergantung dari kebijakan negara dan host hotel masing-masing. Seperti kita tahu di Indonesia mungkin magang digaji itu bukan suatu ketentuan yang mengikat atau harus, atau bahkan kebanyakan nggak kasih gaji deh. Kebanyakan mereka hanya kasih uang transport atau uang makan di Indonesia seperti itu. Dan kalau mereka pengen kayak mereka udah fokus pengen ke marketing atau accounting atau HRD gitu ya. Terus mereka bilang, saya pengen dong 6 bulan ini saya magangnya di marketing tapi nggak di hotel. Saya pengen ngerasain di corporate company beneran gitu. Bukan beneran, corporate company yang konvensional gitu. Bisa nggak? Itu bisa banget, karena sekali lagi yang saya bilang tadi, Mulfa punya banyak kantor-kantor lain yang tidak bergerak di perhotelan. Jadi kita bisa taruh di hotel-hotel Mulfa lainnya. Misalnya marketing di one of our finance company, kayak gitu-gitu. Itu bisa. Gitu. Kita kalau masalah graduate employment, kita sangat-sangat bangga menyatakan bahwa 97% of our graduate employed within 6 months of graduation. Mereka semua bisa secure kerjaan mereka secara full time. Dan terlebih lagi kita bangga menyatakan bahwa 65% dari 97% ini itu sudah secure job mereka sebelum mereka wisuda bahkan. Kok bisa? Ini banyak yang heran, kok bisa? Tentu saja bisa, karena mereka tadi sudah direkrut sama sebuah hotel dari awal mereka bekerja sebagai part-timer di tingkat pertama. Biasanya kalau dia kerjanya di situ, dia tingkat pertama, misalnya di Sheraton, dia bekerja tahun pertama, tahun kedua di Sheraton part-time. Tahun ketiga dia harus magang, biasanya Sheraton juga akan mengakomodir, membuka kesempatan magang buat anak tersebut. Dan sudah pasti di saat anak itu sudah selesai magang, lalu selesai kuliah, ada dua sisi di sini. Anak itu bisa melihat internally posisi apa yang terbuka di Sheraton, dan Sheraton pun kadang-kadang bisa juga melihat apa posisi yang terbuka, dan dia akan melihat siapa potential candidate-nya, dan dia tahu bahwa daripada dia kasih posisi ini ke seseorang yang mungkin belum tahu tentang culture-nya Sheraton, belum pernah kerja di Sheraton, orang baru, mendingan kita kasih ke seorang anak yang memang sudah sama-sama kita di 3 tahun terakhir, kayak gitu. Nah, jadi ini satu hal yang sangat-sangat common, sangat umum, di mana seorang student dari tingkat pertama sudah meniti karir mereka di Hotel Bintang 5, tahun pertama, tahun kedua sebagai part-timer, tahun ketiga mereka magang di hotel yang sama, Bintang 5, dan tentu saja setelah lulus dia bisa ditawarkan bekerja di hotel yang sama. Toh, kalaupun dia memilih untuk bekerja di hotel lain, misalnya dia pulang ke Indonesia atau ke negara lain, atau mungkin di hotel lain, modal dia sudah sangat besar. Modal dia adalah nggak cuma bachelor degree or master degree dari The Hotel School, yaitu degree dari SU yang notabene-nya ranking 34 terbaik di dunia untuk hospitality. Dia juga dari Hotel School, jadi dia sudah mendapatkan segala macam pembekalan dan network industri yang sangat kuat, dan dia sudah punya 3 tahun pengalaman kerja, termasuk part-time magang, kayak gitu. Jadi dia bisa yang namanya seperti studi-studi kita lainnya, begitu lulus masuk ke posisi middle paling enggak, posisi middle level position, misalnya supervisor, lalu misalnya asisten manager, seperti itu. Itu yang terjadi sama student kita. Lulusan SMA, belum pernah punya pengalaman, dia mulai kerja, dia fokus di F&B misalnya, sebagai waiter, bla 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 bla, lulus, akhirnya dia sekarang sudah langsung jadi manajer di salah satu restoran di Hotel Bintang 5 di Melbourne. Itu salah satu contoh aja. Salah satu support yang kita berikan adalah untuk student-student yang mungkin sudah lulus, terus mereka sudah bekerja, tapi in the middle of the road, yang merasa bosen, dia dipecat karena ada masalah,
anything, dia bisa kembali ke hotel school untuk mendapatkan bimbingan, guidance, dan juga bantuan untuk mendapatkan kerjaan lagi. Karena itu yang tadi saya bilang, mungkin lowongan kerjaan di internet banyak, tetapi nggak semuanya meng-high value lulusan di hotel school, dan itu bisa dengan mudah didapatkan dari portalnya hotel school itu sendiri. So, ngapain cari-cari di internet, sedangkan dia bisa balik lagi ke PLC dan bisa dapetin akses lowongan pekerjaan apa saja yang terbuka untuk lulusan-lulusan di hotel school seperti itu. Dan sudah pasti di luar itu hotel school akan memberikan referensi tentang anak ini gimana, pernah kerja di mana aja, dan juga bimbingan-bimbingan lainnya kayak tadi how to tackle interview, memperbaiki resume lagi, memperbaiki interview lagi seperti itu. Courses kita ada cukup singkat, jadi ada bachelor, ada master. Intinya ada bachelor, ada master ya di hospitality management, dan ada pathway-nya itu diploma dan juga graduate diploma. Kalau Bachelor of Business in Hotel Management itu 3 tahun seperti yang kita tahu, dan kita sistemnya trimester atau 3 session. Jadi intake-nya dari Februari, Juni, dan November. Yang penting anak-anak itu lulus dengan nilai rata-rata akademik 8,0 dengan IELTS no band below dengan IELTS 6.0 no band below 5.5. Itu yang kita minta. Kalau anak-anak ini IELTS-nya di bawah 6,0, yaitu 5,5 dengan no band below 5.0, dia bisa masuk ke diploma di tahun pertamanya. Jadi 1 tahun diploma dengan konsekuensi anak ini akan ada kelas tambahan, yaitu kelas tambahan bahasa Inggris dan economics, dan dia tapi kelas lainnya dia tetap sama teman-teman bachelor yang lainnya. Baru nanti tahun kedua dia akan melanjutkan sesuai dengan jalur unit-unit Bachelor of Business lainnya seperti itu. Lalu kalau yang master 2 tahun, master 2 tahun ini sama di Februari, Juni, November, intake-nya, dan dia yang penting lulusan S1 atau D4, nggak penting dari S1 D4 perhotelan ataupun dari arsitektur, kedokteran, teknik nggak masalah. Ya, yang penting punya gelar S1 dan dia IELTS-nya 6.5, no band below 6.0. Terus catch-nya adalah kalau dia memang bukan dari anak-anak perhotelan pariwisata, S1 D4-nya, dia tinggal menambahkan motivation letter aja, motivation statement, kenapa dia pengen sekarang kuliah dan berubah jalur cita-cita dia ke hospitality industry seperti itu. Kalau dia kurang dari 6.5, berarti dia masuk di tahun pertamanya graduate diploma. The same thing, sebenarnya kelasnya sama, unit-unitnya sama, dosennya sama. Jadi nggak dipisah nih kayak pathway lain. Kan ada nih pathway lain yang misalnya tahun pertama karena dia anak diploma di ini, kelasnya sendiri, khusus secara internasional aja. Enggak. Jadi benar-benar semua kelasnya sama, cuma di saat teman-teman kelasnya itu udah selesai semua unit, anak-anak graduate diploma dan anak-anak diploma, dia punya kelas tambahan, itu aja. Punya jadwal tambahan, yaitu jadwal English dan jadwal ekonomik, seperti itu. Selain bachelor dan master, kita punya program Associate Degree of Business in Hotel Management. Ini program non-degree ya, jadi program ini ibarat kata kalau D3. Ini programnya 2 tahun, dan sebenarnya ini program Swiss Diploma. Programnya HTMI Swiss, ranking 14 terbaik di dunia untuk hospitality program, yang kita bawa ke Australia. Jadi dalam 2 tahun, sesuai dengan jalurnya Swiss Diploma, itu dia dalam 2 tahun itu akan ada magang 2 kali 5 bulan. Jadi dia setengah tahun kuliah, setengah tahun magang, setengah tahun kuliah, setengah tahun magang. Jadi magangnya memang lebih banyak gitu loh. Dan sejujurnya setelah 2 tahun ini pun kalau dia mau lanjut bachelor, dia juga tinggal nambah setahun lagi. Gitu, nambah setahun lagi untuk dapetin bachelor degree. Cuma memang kelebihannya dia lebih banyak magang. Tapi kekurangannya adalah anak-anak yang masuk associate degree, meskipun itu plus bachelor, kayak 2+1, dia nggak eligible untuk PSW, untuk post study work visa. Dia belum eligible. Karena persyaratan PSW seperti kita tahu adalah dia harus lulus bachelor atau master atau PhD dengan durasi kuliah minimal 2 tahun. Ya kan? Sedangkan kalau anak-anak yang ambil associate degree 2 tahun, dia non-higher degree, dia non-bachelor. Berarti nggak qualified. Terus kalau dia nambah setahun lagi, yang dihitung sama imigrasi adalah yang bachelornya aja, yaitu yang tambahan setahun aja. Itu pun nggak qualified. Gitu. Jadi mungkin student-student perlu ditanya, kalian akan ada
kemungkinan mau tinggal lebih lama nggak di Australia untuk cari kerja. Karena kan setahu kita banyak nih anak yang ke Australia pengen mengambil kesempatan PSW. Setelah lulus mereka mau tinggal 2 sampai 3 tahun lagi kayak gitu. Jadi kalau mereka pengen kayak gitu mau nggak mau dipersilakan untuk memilih bachelor degree langsung. Karena associate degree plus bachelor yang 2+1 ini nggak membuat mereka qualified untuk PSW seperti itu. Uang kuliahnya untuk di hotel school untuk master di 27.200 per tahun, ya. Untuk bachelor di 29.200 per tahun. Itu untuk tahun 2021 ini, ya. Scholarship available untuk Indonesian student up to 8,000, up to 8.000 Australian dollar di tahun pertama. Terus tahun keduanya gimana? Kita punya semacam scholarship award untuk best students in every campus. Jadi ini ada nih salah satu student Indonesia kita juga dapat. Jadi dia GPA-nya bagus, dia juga aktif gitu kan. Akhirnya jadi one of the best 5 student di Melbourne. Akhirnya dia dapat tahun kedua dapat scholarship lagi, partial scholarship lagi kayak gitu. Jadi masih ada kesempatan untuk anak itu dapetin scholarship di tahun kedua atau tahun ketiganya. Asalkan anak ini memang harus berusaha dan menunjukkan bahwa dia becoming good student in each campus. Jadi biasanya kita kasih kayak 5 sampai 6 scholarship award untuk Sydney, 5 sampai 6 untuk Melbourne, 5 sampai 6 untuk Brisbane seperti itu. Jadi sekali lagi kalau saya mau recap, Hotel School Advantage adalah kita sebenarnya di oldest hotel school in Australia. Cuma memang gaungnya belum terlalu kedengeran. But yang pasti buat Australian local student sendiri, hotel school one of the number one preference, salah satu preferensi mereka karena mereka tahu kalau mereka kuliah di hotel school, pintu mereka akan terbuka lebar untuk bisa masuk ke keluarga besar interkontinental di Australia, seperti itu. Dan sekali lagi, kalau mereka sudah sesuai standar interkontinental Australia, berarti mereka sudah memenuhi standar Hyatt, Sheraton, Four Seasons, semua hotel bintang 5 di Australia sekalipun. Dan kedua, kita di CBD location, mereka bisa dengan mudah terekspos sama 5-star hospitality industry. Mereka bisa ambil kerjaan part-time secara gampang, di sebelum atau setelah kuliah bahkan. Lalu paid internship guaranteed buat mereka yang mengambil internship-nya di Australia. Lalu global community, seperti saya bilang tadi, dari tahun 98 sampai 2015, hotel school itu hanya untuk local Australian aja. Jadi di saat kita buka 2015 untuk international student, mau nggak mau kita harus split kuotanya bagi 2. Jadi kita 50% kuota untuk Australian, 50% untuk international. Jadi semua student kita benar-benar integrated, bisa mendapatkan banyak kesempatan untuk membangun network mereka, mendapatkan network internasional dari teman-teman kuliah mereka, dari dosen-dosen mereka, seperti itu. Unique Industry Connection sudah pasti karena kita punya hotel-hotel bintang 5 kita sendiri. It is very important. Kalau kasus kemarin masa pandemik di saat semua dirumahkan, bahkan banyak yang dipecat, hotel nggak mau buka lowongan kerja, part-time bahkan magang, bahkan full-time. Kita sebagai hotel school, sebagai Mulfa yang punya hotel bintang 5 sendiri, kita tahu bahwa anak kita butuh magang. Kalau anak kita nggak magang, dia nggak bisa lulus kuliah. Kasian kan? Nah, maka dari itu kita sebagai pemilik hotel, kita membuka kesempatan magang khusus untuk anak-anak hotel school. Kita nggak kasih untuk anak-anak hotel lain. No. We only open this internship opportunity for our hotel school student that is yang benar-benar membutuhkan magang. Otherwise mereka nggak lulus kayak gitu. Jadi kita punya kekuatan itu. Dan misalnya kalau di posisi yang sekarang di saat border sudah mau buka, di saat border mau buka, salah satu alasan kenapa border dibuka karena memang Australia sedang butuh banyak skill worker, sedang butuh banyak sumber daya manusia untuk hospitality industry mereka. Baik posisi staff, part-time, full-time, ataupun posisi manager. Itu banyak banget dibutuhkan. Saat mereka border dibuka nanti, international student pada mulai datang, sejujurnya kerjaan lowongannya banyak dan HRD pun punya banyak opsi untuk menerima dan memilih banyak calon-calon kandidat staff di hotel-hotel mereka. Tetapi tentu saja di satu titik tertentu mereka sudah tahu bahwa mereka nggak bisa sekali lagi asal memilih orang. Nah, maka dari itu kalau anak-anak hotel school masuk ke The Hotel School, mereka sudah bisa menjadi pilihan utama buat hotel-hotel ini sendiri. Karena mereka tahu, paling nggak anak-anak yang dari The Hotel School ini sudah merupakan pilihan, gitu loh.
dan merupakan calon investasi yang bagus untuk mereka. Karena mereka nggak pengen ngerekrut hanya untuk 6 bulan aja, mereka pengen rekrut meskipun part-timer pun juga ingin mereka rekrut untuk kedepannya, ya kan? Jadi mereka pengen yang pasti-pasti aja, it's much better for them to recruit someone from the hotel school. Dan hotel school tentu saja pada saat border buka nanti, mereka dengan senang hati akan membantu student-student hotel school untuk diberikan referensi dan disalurkan langsung mendapatkan kesempatan kerja, sekali lagi di highlight kesempatan kerja part-time dan magang di Hotel Bintang 5, di Mulva ataupun di partnernya Mulva. Jadi bukan di sembarang part-time dan bukan di sembarang magang, tapi di 5-star hospitality sesuai dengan jalur yang diinginkan dan juga cita-cita dari anak-anak student hotel school itu sendiri. Oke, thank you. Apakah ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan mungkin? Oke, thank you so much Doni untuk updates-nya. Ini udah ada pertanyaan sih yang masuk di Q&A box. Yang pertama itu mau nanya, apakah ada batasan umur maksimal untuk student yang mau ngambil program bachelor di The Hotel School ini dari Mbak Evi? Oke, secara tertulis kalau usia minimumnya kita terima under 18, tapi harus 16 tahun ya. So 16 years old kita terima, tetapi kalau mereka belum 18 sudah pasti anak-anak ini akan harus mempending kelas-kelas yang akan involving F&B kayak wine involving alkohol segala macam sudah pasti ya. Dan juga kalau di event yang involving gaming, karena gimana pun juga mereka nggak boleh menyentuh perjudian dan tidak bisa menyentuh miras antika. Miras itu nggak boleh ya. Jadi mau nggak mau dipending kayak gitu-gitu sampai mereka 18 years old. Begitu juga kesempatan mereka part-time dan magang pun juga akan lebih sedikit opsinya karena mereka nggak boleh di F&B yang berhubungan sama serving alkohol seperti itu. Kalau masalah umur maksimal, sesuai tertulis di guidelines-nya STU dan juga hotel school, sebenarnya untuk bachelor kita maksimal 30 tahun, untuk master itu maksimal 35 tahun sebenarnya. Ya, tetapi kita selalu case by case. Terutama untuk master nih, sangat case by case sekali. Karena banyak sekali mature student. Banyak student kita yang mature student. Jadi dia sebenarnya cuma lulusan SMA, SMK, atau lulusan D3. Cuma setelah mereka lulus SMA, SMK, atau D3, mereka sudah mempunyai pengalaman kerja di hospitality selama lebih dari 10 tahun, dan mereka sudah ada di managerial position. Managerial dalam arti bisa jadi middle upper level ya, jadi supervisor, assistant manager, team leader. Jadi nggak harus manager, general manager, no. Kalau mereka ada 10 tahun lebih sudah di posisi itu, banyak anak-anak kita yang cuma lulusan SMA, SMK, D3 tanpa harus melanjutkan bachelor, dengan CV mereka itu mereka mengambil dan diterima langsung di master program kita. Gitu. Itu banyak. Dan umur mereka pun juga sudah lewat dari 35. Itu banyak yang kayak gitu. Oke, baik. Ini kemudian ada pertanyaan berikutnya lagi, masih dari Mbak Evi. Untuk student yang ngambil associate degree, apakah tetap terbuka peluang untuk mendapat PR? Ini dia. Karena untuk dapetin PR itu kan ada banyak faktor ya, tapi salah satu jalur yang paling mudah untuk international student adalah sebelum PR, dia ambil TR, ya kan? Dia ambil temporary residence, yaitu salah satunya mengambil PSW atau visa 485. Di mana kalau dia udah lulus bachelor atau master, dia kalau lulus bachelor dia bisa lanjut 2 tahun. Dan update terbaru nih teman-teman, ini dari Australia kemarin ini tanggal berapa? 2 minggu lalu ya diupdate. Kalau dia lulusan master, sekarang PSW-nya 3 tahun, sama kayak anak PhD, gitu loh. Nah, baru setelah 2 atau 3 tahun ini mereka gunakan untuk mendapatkan pengalaman kerja. Pengalaman kerja di pekerjaan yang memang sesuai sama demand-nya Australia. Salah satunya adalah di hospitality management sebagai hotel managers, hospitality managers atau restaurant managers. Mereka selalu setelah selesai PSW tersebut 2 atau 3 tahun, mereka bisa coba apply dengan bekal mereka, berarti sudah kalau anak bachelor sudah 4 tahun kuliah, dapat bachelor, mereka sudah 2 tahun kerja full time di hospitality management, mereka bisa apply PR-nya kayak gitu. Nah, kalau anak associate degree, susahnya adalah mereka setelah 2 tahun pun mereka nggak punya
kesempatan atau mereka bukan nggak punya kesempatan ya, mereka nggak eligible untuk PSW. Satu-satunya yang membuat mereka bisa stay back dan kerja di Australia adalah through sponsorship. Kalau mereka benar-benar dapat kerjaan dan disponsori oleh hotel itu sendiri atau dengan employer itu sendiri, kayak gitu. Nah, paling nggak anak associate degree, dia lanjut setelah associate degree lanjut setahun bachelor. Nah, karena masih belum qualified juga, dia lanjut 2 tahun lagi untuk master gitu. Jadi dia totalnya jadi berapa tuh? Jadi 5 tahun kuliah, setelah 5 tahun kuliah dapat master, dia lanjut 3 tahun lagi PSW, jadi 8 tahun gitu. Jadi agak-agak susah ya kalau anak associate degree ya, karena at the end of the day, untuk membuat mereka dapetin temporary resident, bukan PR ya, bukan permanen, tapi temporary resident atau TR, itu adalah dengan apply atau mendapatkan visa post study work 485. Dan kalau mereka dari associate degree, mereka nggak qualified gitu. Oke, itu thanks Doni. Jadi itu jawaban untuk pertanyaan tadi dari Mbak Evi. Kalau ada pertanyaan lanjutan, nanti bisa langsung di-submit di Q&A box. Ini satu hal yang Oke. menarik sih. Kebanyakan kalau anak-anak yang kampusnya nggak punya industry network yang bagus, mereka biasa lulus saat mereka dapat PSW nih 2 atau 3 tahun, mereka baru mulai nyari kerja gitu loh. Akhirnya nggak kerasa setengah tahun terlewat mereka belum dapat kerja. Setahun lewat belum dapat kerja atau baru mulai kerja. Akhirnya mereka cuma punya kesempatan 1 tahun untuk meniti karir. Sedangkan kalau anak hotel school itu sebelum mereka lulus itu tadi kita sudah pitch gimana cara mereka dapat kerjaan. Bahkan kalau mereka mau nih anak-anak hotel school nih yang dari internasional terutama, mereka masuk ke regional hotel kita yang which is sangat-sangat butuh banyak managers. Bahkan Australian pun nggak mau ke situ karena normal kayak kita deh kalau kita dari tempat-tempat regional kayaknya kita kalau udah ke kota besar nggak mau balik lagi gitu kan. Nah kita anak-anak internasional kalau memang pengen tujuan ke PR, kita sih selalu encourage ya. Nanti saat kamu bisa magang nih, kamu ambil magangnya di Hayman Island aja. Coba, itu meskipun 6 bulan kamu tahan-tahanin, 6 bulan kamu di Hayman Island, tapi itu 5-star intercontinental gitu loh, resort. Jadi 6 bulan kamu kerja di resort, benar-benar luxurious resort bintang 5, kamu juga di sana benar-benar terekspos sama apa, terekspos sama industri hotel bintang 5 secara profesional dan secara personal. Karena kamu akan tinggal di pulau itu, kamu akan kerja di pulau itu, kamu punya teman di pulau itu, kamu bangun, tidur, makan di pulau itu, kayak gitu kan. Nah, setelah kamu lulus, sebenarnya kamu qualified, dan kamu pasti akan terbuka banget untuk direkrut sama Hayman Island. Nah, itu kalau kamu tahu mau ambil PSW 2 atau 3 tahun ke depannya, apply ke Hayman Island. Sudah pasti akan diterima. Karena mereka butuh banyak banget. Kayak gitu loh. Nah, setelah kamu selesai dari 2 tahun PSW di Hayman Island, berarti kamu punya bekal nggak cuma bachelor degree dari hotel school, kamu punya pengalaman 2 tahun di regional areas di hotel bintang 5 dan 2 tahun tinggal di regional areas yang sudah pasti itu poin lebih untuk PR student-student kita kayak gitu. Selain juga kalian sudah masuk ke daftar list skill occupation list tadi hotel managers kayak gitu-gitu. Jadi poinnya lebih banyak. Dan pasti kalau di regional areas, Inggrisnya lebih mumpuni. Jadi kalau mau ambil IELTS lagi, aku rasa 7,0 atau 7,5 dari tangan lah. Kayak gitu loh. Oke, baik. Kemudian ini ada pertanyaan dari Vita. Untuk assessment penerimaan student D3 dari Indonesia itu case by case ya untuk bisa ke master. Misalnya kalau pengalaman kerjanya belum banyak, gimana ya? Apakah ada pathway program yang student bisa ambil? Sebenarnya nanti teman-teman sebagai agent akan lihat pengalaman kerja mereka, ya kan? Pengalaman kerja mereka sebenarnya yang kita minta tuh kayak sudah 10 tahun lebih. 10 tahun lebih, dan mereka sudah menempati posisi yang sudah cukup settle. Kayak misalnya team leader, supervisor, segala macam. Kalau mereka belum 10 tahun, atau mungkin sudah 10 tahun tapi masih di staff area, ya kan? Sepertinya mereka belum qualified untuk ambil master program. Mau nggak mau mereka apply bachelor, dan biasanya anak D3 ke bachelor itu kebanyakan advance standing itu dapat 1,5 tahun. Jadi mereka tinggal lanjut 1,5 tahun lagi. Cuma kalau mereka hanya 1,5 tahun di Australia di bachelor degree, mereka nggak qualified buat PSW. Jadi sayang juga gitu loh. Ya. Biasanya sih diakalin. Oh, nanti biasanya admission kita bilang gini, oh anak ini keterima dengan advance standing dari 24 unit, dia keterima 12 unit nih. Jadi tinggal lanjut 12 unit lagi, 1,5 tahun lagi.
Tapi ini akan interfering untuk kualifikasi dia keterima PSW nih gimana. Nah itu biasa kita serahkan ke student maunya gimana. Bisa aja bilang, boleh nggak saya advance standing-nya 8 aja gitu, setahun aja supaya saya kuliahnya 2 tahun. Memang konsekuensinya kalau kuliahnya akhirnya ngambil 16 unit berarti kan biaya kuliahnya lebih ya, karena kan itu tadi dia lebih lama. Emang 2 tahun bayar kuliahnya lebih, tetapi ya dia jadi qualified buat PSW gitu. Oke, baik itu, untuk pertanyaan dari Vita. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Evi, mau tanya lagi untuk language requirement apakah cuma terima IELTS? Untuk diploma apakah ada placement test? Ada placement English test yang internal dari hotel school? Placement English test kita nggak ada kecuali kalau anak itu mau ambil EAP, bridging. Ya, sudah pasti kita tes, mock test, IELTS segala macam nggak pernah nyampe 6,0. Bahkan 5,5 pun nggak bisa untuk ambil diploma kita, ya kan? Dan anak ini mungkin ngerasa, aduh, udah deh saya maunya placement test aja, mau nggak mau ya dia harus ambil bridging English. Bridging English sama salah satu partner kita. Kita punya banyak partner untuk English program. Silahkan mau dengan TAFE, kita nggak punya sendiri ya, jadi silahkan mau dengan TAFE, dengan embassy udah tutup, sorry, apalagi ya, banyak kok, pokoknya banyak lah listnya, nanti kita share ya. Nanti kita share, pokoknya dia bisa ambil, biasanya kayak English provider dia punya placement test itu sendiri. Tetapi berita baiknya nih teman-teman, meskipun pandemik dan sudah hampir berlalu dan Februari kita masih dan kita akan buka nih untuk Februari intake ke depan, khusus Februari 2022 kita masih bisa terima Duolingo. Menjawab pertanyaan yang berikutnya tuh tadi. Ada yang nanya Duolingo terima nggak? Untuk Februari intake, ayo buruan nih, mumpung kabar baiknya Duolingo masih diterima buat Februari intake. Kalau buat Juni November 2022 kita masih belum tahu, belum ada keputusan dari SCU seperti apa. Tapi untuk Februari intake ini masih ada waktu, Duolingo diterima. Ayo gaspol. Oke, baik itu juga menjawab pertanyaan dari Pak As tadi ya. Jadi, untuk saat ini masih, bisa terima Duolingo untuk intake, Februari Februari. 2022. Yes. Oke, baik. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan dari teman-teman mungkin? Mungkin kalau dari saya satu, mungkin yang tadi belum sempat disinggung itu soal accommodation. What about accommodation misalnya untuk student, misalnya baik yang di Sydney, Melbourne, Brisbane ataupun yang di Hayman Island? Oke, aku belum sebutin ya. Kita kampus tadi yang sebutin cuma 3 ya, cuma Sydney, Melbourne, Brisbane, ya kan? Kita punya kampus di Hayman Island juga. Jadi Hayman Island Resort Intercontinental itu kita punya satu kampus kecil, ya kampus kecil, kayak satu cottage yang kita jadikan kelas untuk program associate degree dan tahun 2023 akan terbuka untuk master. Bachelor nggak ada sayangnya, hanya associate degree dan master. Bagusnya kalau anak-anak memilih ke Hayman Island, mereka sudah pasti all the way secure kuliah dan kerja di situ. Berarti selama 2 tahun misalnya dia master nih nanti tahun 2023, dia nggak cuma kuliah, dia juga nggak perlu mikir dia mau part time di mana, mau magang di mana, sudah pasti dia akan part time magangnya di Hayman Island, ya kan? Accommodation pun juga dia nggak usah mikir lagi, nggak usah milih-milih lagi, sudah pasti mau nggak mau dia harus tinggal di staff accommodation-nya Hayman Island seperti itu. Secara harga sudah pasti sangat-sangat affordable. Nanti akan ada package-nya. Jadi kalau nggak salah tuh nggak nyampe 150 per week kalau nggak salah untuk staff accommodation. Jadi lumayan murah lah, ya kan? Nah kalau yang di Sydney, Melbourne, Brisbane, karena kita CBD campus, kita nggak punya accommodation kita sendiri, kita punya partners yang sudah kita tunjuk. Dan partners ini semuanya bisa dari homestay sampai student apartments dan semuanya bisa untuk short term contract gitu. Karena kita tahu bahwa anak hospitality itu biasanya adventurous dan nggak mau terikat, ya kan? Dan bahkan kita encourage kalau kamu mau masuk ke sini, ini ada kok provider accommodation kita dan kamu ambil kontrak aja bangsa 2 minggu sampai 3 bulan aja deh. Nanti masalah kamu cocok mau perpanjang silahkan. Tapi kalau enggak, biasanya anak kita ketemu sama teman-teman baru, nyampe sana ketemu sama anak PPIA, ya kan? Terus nanti ngelihat ada teman kamarnya kosong, diajak tinggal bareng, atau I'm sorry, punya kenal pacaran, kayak gitu segala macam ya. Kita nggak tahu ya, gitu kan. Nah, itu silahkan. Tapi yang jelas kita, semua provider kita bisa kontrak short term. Bahkan long term pun, kalau mau setahun langsung pun juga silahkan. Kayak gitu. Itu di Sydney, Melbourne, dan Brisbane. Baik untuk
18 tahun ke atas ataupun under 18 kita punya semuanya providernya. Biasanya nanti kalau sudah dapat offer, sudah terima offer, kita akan kenalkan agent dan student ke accommodation provider kita, dan semua deal-dealan antara agent, student, dan juga accommodation provider. Kita nggak ada info sama sekali, tapi kita menjamin bahwa keamanan mereka sudah terpercaya kayak gitu. Oke, baik. Thank you, Doni. Oke, teman-teman, kalau ada lagi pertanyaan, bisa langsung di chat box ataupun di Q&A box. Kalau ada yang nanya scholarship, teman-teman, yang saya bilang tadi partial scholarship di tahun pertama, caranya gimana? Intinya persyarat kita adalah anak-anak sudah daftar. Daftar berarti kan semua documentation lengkap tuh, dia qualified, dia dapat offer, ya kan? Nah, setelah dia dapat offer dari admission, biasanya kita akan minta student tersebut kalau memang ingin dapetin partial scholarship, dia tinggal nambah motivational statement atau motivational video. Biasanya motivational statement sekitar 2 atau 3 halaman, 200 atau 300 kata. Kalau video bisa sekitar 2 atau 3 menit gitu. Ada yang videonya cuma selfie aja gitu, ngobrol, my name is bla bla bla, I want to study hospitality because of this, why the hotel school, what's my dream, bla 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 bla. Ada juga yang sangat kreatif. Yang kreatif yang waktu itu ada anak Tanjung Pinang, dia bikin kayak versi TikTok gitu selama 2 menit, dia dari pantai ini, dia loop pindah ke pantai sana, dia loop pindah ke objek wisata mana, dan dia cerita dengan niatnya why I want to become the future hospitality leaders. Itu no-brainer, kita akan langsung kasih dia the most maximum scholarship sih. Dan terbukti kan saya cerita tadi, ini salah satu anak yang akhirnya tahun keduanya juga dapat scholarship award dari kampus kita. Gitu loh. Karena anak ini memang benar-benar bagus banget gitu loh. Oke, baik. Thank you, Doni. Oke, teman-teman, kalau belum ada lagi yang mau bertanya, jadi seperti biasa nanti kalau memang setelah session ini, biasakan mungkin kalau pas sudah ada student, ada inquiries dari student atau parents, baru biasanya ada pertanyaan, feel free untuk kontak ke saya, jadi nanti bisa infoin ke saya untuk setiap inquiry-nya, setiap pertanyaannya, nanti kita bakal pass inquiry atau pertanyaannya itu ke Doni, dan nanti once we have updates dari Doni, kita bakal update lagi ke teman-teman. Oke. And I'm really open. Franklin, I'm really open as well. Franklin sesuai izinnya Franklin juga ya. Semoga ya seperti yang kita lakukan dengan salah satu teman agentnya Yesterday Patient. If you want to make info session, IG live atau apapun itu, you want me to visit your office, kalau aku lagi di kota mana kayak gitu, atau di Jakarta sekalipun, silakan. Just let me know. Meet your student, with your parents, or just a common info session, coffee talk, apapun itu, dengan senang hati kok. Saya akan hadiri, maaf. Oke, iya. Jadi mungkin juga, jadi nanti kalaupun misalnya mungkin ada students yang kadang setelah counseling dengan kita terus pengen counseling juga dengan Doni langsung misalnya, just let me know. Jadi kita bisa atur juga istilahnya untuk one-on-one consultation. Jadi misalnya nanti kita lewat online, ataupun misalnya kalau memungkinkan kita bisa datang ke kantor atau seperti apa. Jadi just let me know. Jadi nanti kita bisa arrange untuk one-on-one consultation, ataupun misalnya ada group of students, mungkin misalnya 4 atau 5 students yang mungkin punya minat yang sama, pengen study hospitality, just let us know. Jadi kita bisa atur juga session untuk misalnya info session. Jadi nanti mereka bisa tanya-tanya langsung juga seperti itu. Yap, oke, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, mungkin kita sesi ini kita sampai di sini. Thank you so much, Doni, untuk updates-nya. Terima kasih banyak juga teman-teman yang sudah join untuk webinar session untuk sore hari ini. Jadi sampai jumpa di next webinar session. Thank you so much everyone. Thank you semuanya ya, stay healthy, jaga kesehatan, dan ditip student yang banyak ya buat di Hotel School. Amin, amin. Amin. Bye. Thank you everyone. Bye bye.